Aku tidak tahu kalau seseorang benar-benar tertembak. Lalu ceritakan padaku apa yang terjadi, oke? Dan aku tidak mau ada kebohongan lagi. Wanita ini, Olivia Clendenin, punya suami dan pacar, dan keduanya tidak tahu tentang satu sama lain sampai mereka bertemu di pesta yang sama. Dan untuk Dan, aku sangat-sangat senang bahwa dia baik-baik saja setelah masa sulit. Ia sudah melewatinya. Clendenin mengambil pistol, menembakkan 8 peluru. Apa yang terjadi selanjutnya? Kami akan membawa Anda ke dalam ruang interogasi, dan Anda tidak akan percaya apa yang dia katakan. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hey teman-teman, sebentar saja. Saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi ini. Namanya Upside. Aplikasi ini memberi kalian cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, sangat mudah. Unduh Upside, gratis. Klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Lalu Anda membayar seperti biasa dengan kartu Anda, verifikasi pembelian, dan Anda mendapatkan uang kembali. Saya sudah menggunakannya saat mengisi bensin, atau mungkin saat saya membeli makanan untuk dibawa pulang, cukup mencari penawaran di Upside. Setelah saya belanja, uang langsung muncul di aplikasi saya, lalu saya tinggal transfer langsung ke rekening bank saya. Itu saja. Pengguna setia Upside mendapatkan rata-rata $254 kembali setiap tahunnya. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR dan gunakan kode promo OTC untuk mendapatkan bonus tambahan 25 sen pada setiap galon di tangki bensin pertama Anda. Olivia Clendenin, dia adalah seorang instruktur tari yang memiliki suami dan pacar. Ya, suami dan pacar. Masalahnya, kedua pria itu tidak tahu satu sama lain. Namun semuanya berubah pada tahun baru 2025 ketika mereka berdua muncul di pesta yang sama. Dan menurut jaksa, saat itulah mereka menyadari bahwa mereka berdua berpacaran dengan wanita yang sama. Kabar itu sampai ke Olivia Clendenin dan sejujurnya dia kehilangan akal sehatnya. Benar-benar dia mengemudi ke pesta itu, mengambil pistol dan mulai menembaki pesta tersebut. Dia menembakkan 8 peluru dan mengenai seorang pria yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini. Nama pria itu adalah Daniel Johnson, dan dia hanya duduk di teras, tidak mengganggu siapapun. Sekarang, Anda bisa melihat rekaman pengadilan di sana tentang dirinya yang disediakan oleh WLWT di Cincinnati, di mana dia menceritakan pengalaman mengerikan ini dan dampak buruk yang benar-benar ditimbulkan Clendenin padanya. Tapi kembali ke Clendenin. Setelah penembakan itu, polisi menginterogasinya, dan inilah momen ketika dia mengetahui bahwa seseorang benar-benar terkena tembakan. Saya tidak tahu kalau benar-benar ada seseorang yang tertembak. Jadi, bagaimana cinta segitiga bisa berubah menjadi penembakan dari kendaraan yang membuat wanita ini harus dipenjara untuk waktu yang sangat lama? Berikut yang perlu Anda ketahui, jadi bersiaplah. Olivia Clendenin menikah dengan seorang pria bernama Zach Howard, tapi menurut jaksa, dia juga menjalin hubungan dengan pria lain, mantan pacarnya, dan namanya adalah Corey. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, kedua pria itu tidak tahu tentang satu sama lain. Ini adalah situasi yang rumit. Nah, semua ini berubah pada malam tahun baru 2025. Menurut kantor kejaksaan Warren County, kedua pria itu akhirnya berada di pesta yang sama di Jalan Duroth di Clear Creek Township. Dan pada suatu saat di malam itu, mereka menyadari bahwa mereka berdua sedang berkencan dengan wanita yang sama. Clendenin mengetahui bahwa mereka bersama. Dan menurut kata-katanya sendiri, dalam interogasi, dia sedang naik pitam. Dia mencoba menelpon suaminya, tapi suaminya tidak menjawab. Jadi dia masuk ke jeep ibunya dan langsung pergi ke pesta itu. Dia tidak pergi sendirian, ibu mertuanya. Jadi ibu dari suaminya ada di mobil bersamanya. Ketika dia sampai di rumah itu, dia masuk ke dalam. Dan menurut apa yang kemudian dia katakan kepada polisi, saat itulah situasinya memanas. Menurut Clendenin, Corey mencoba berhubungan seks dengannya. Dia menolak, dia bilang terjadi pertengkaran. Lalu dia mengatakan bahwa Corey, mantan pacarnya, yang memberinya sebuah pistol kaliber 40. Sekarang dia mengatakan bahwa Corey memintanya mengambil pistol itu hanya untuk menakuti mereka. Dia masuk ke kursi belakang jeep, dan saat dia keluar dari jalan masuk, dia menembakkan 8 peluru ke arah rumah itu. Salah satu peluru itu mengenai Daniel Johnson. Dia baru berusia 29 tahun. Dia diundang ke pesta itu, dan dia hanya duduk di teras. Dia tidak mengganggu siapapun ketika sebuah peluru menembus perutnya. Clendenin, dia melarikan diri, tapi dia tidak pergi jauh. Menurut laporan kecelakaan, dia menabrakkan jeep milik ibunya di Clean Road. Seorang tetangga kemudian menelpon polisi. Ketika petugas tiba, mereka menemukan Clendenin terluka. Mobilnya rusak dan di luar kendaraan terdapat pistol kaliber 40 dengan magazin dan 1 peluru. Sekarang di rumah sakit, mereka merawatnya karena luka ringan dan juga mengambil sampel darahnya.
Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia minum 3 sloki whisky, tapi inilah yang belum dia ketahui. Seseorang telah terkena tembakan dari senjatanya. Daniel Johnson dilarikan ke rumah sakit. Dia bergantung pada alat penunjang hidup. Dia menjalani operasi. Maksud saya pria ini beruntung masih hidup. Untuk beberapa waktu, tidak ada yang tahu apakah dia akan selamat. Sekarang, mengenai Clendenin, dia sedang diinterogasi. Dia mulai dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia ada di sana. Dia mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan. Dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang hal lain. Tapi detektif tidak mempercayai ceritanya itu. Dan sekarang polisi memiliki rekaman kamera tubuh dari malam itu, dan kami telah mendapatkan rekaman interogasi yang terjadi setelahnya. Ini adalah video yang baru dirilis. Jadi sekarang Anda punya hak untuk tetap diam, oke? Apapun yang Anda katakan bisa dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan, oke? Anda punya hak untuk berbicara dengan pengacara, memiliki pengacara bersama Anda saat Anda diinterogasi. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum ada pertanyaan atau interogasi jika Anda menginginkannya. Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Saya perlu Anda lingkari itu. Beri paraf di sana, tanda tangan, dan tulis tanggal. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda tahu mengapa Anda ada di sini? Anda sama sekali tidak tahu. Maksud saya mengalami kecelakaan dan mereka melakukan tes darah dan saya mendapat OB di rumah sakit. Oke. Tapi soal itu Anda sama sekali tidak tahu. Tidak. Hanya sebatas insiden kecelakaan itu saja. Dia bilang dia sendirian di mobil saat kecelakaan itu terjadi. Dia bilang dia yang menabrakkan mobil itu. Tetangga keluar, polisi datang, dan itu saja. Tapi, detektif tahu ada hal lain di balik cerita ini. Zach Howard itu suami saya. Dan Corey adalah mantan pacar saya. Teman-temannya. Temannya? Namanya adalah Zach Brown dan Zach Cox. Mereka adalah orang-orang yang kami perebutkan. Kenapa kalian bertengkar karena itu? Karena mereka tidak suka padaku. Dan mereka tidak ingin aku terlibat dengan dia karena kami punya masalah. Kami sering bertengkar. Aku dan Corey sering tidak akur. Jadi mereka akan melakukan apa saja untuk mencoba memisahkan kami. Jadi mereka menelpon dia dan bilang kalau aku akan makan malam dengan suamiku di akhir pekan. Dia bilang dia pergi ke rumah ibu mertuanya sekitar tengah malam dan tinggal sampai jam 5 atau 6 pagi dan mereka hanya mengobrol. Aku hanya berbicara dengannya, mencoba menjelaskan padanya. Seperti, aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak tahu harus berpaling ke siapa lagi. Teman-temanku membenciku karena pria yang aku pilih. Dan aku bilang, pria yang aku pilih itu, kami sedang tidak akur. Jadi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Jadi aku pergi ke rumahnya untuk bicara dengannya. Dan dia mendukungku dan menghiburku. Lalu dia memberitahu polisi bahwa dia sempat melintas di dekat pesta itu. Di sekitar lingkaran kekurangan. Jadi 123 karena aku tahu suamiku sedang nongkrong dengan mantan pacarku. Di mana? Di rumah mantan pacarku di Springboro. Di dekat 123 dan White Nurse 741. Dan aku benar-benar baru saja meninggalkan rumah ibu mertuaku. Corey tinggal di mana? Di Springboro. Itu rumah yang kamu maksud? Iya, oke. Oke, jadi ini rumahnya. Dia punya rumah di jalan ini, di sini. Dan ada jalan yang memotong seperti ini. Oke. Dan aku hanya ingin melewati puncak bukit itu untuk melihat apakah suamiku masih di sana sebelum aku pulang. Aku tidak melihat mobilnya. Aku terus melaju. Dan aku mencoba menelponnya, dia tidak menjawab. Dan aku terus memintanya, tolong telepon aku, tolong bicara padaku. Dia tidak mau bicara padaku. Dan aku benar-benar marah. Aku ingin segera pulang. Dan saat itulah, aku menabrak pembatas jalan itu. Apa yang membuatmu begitu marah? Dia tidak mau bicara padaku. Suamiku. Apa kamu menelpon dia saat kamu mengalami kecelakaan? Iya, aku menelpon karena sebelumnya aku sudah mencoba menelpon dia berkali-kali. Dia tidak menjawab. Tapi kemudian dia mengangkat telepon setelah itu. Dan aku bilang, aku baru saja menabrakkan mobilku gara-gara kamu. Kamu di mana? Tapi kamu sebenarnya sudah tahu dia di mana. Kamu lihat mobilnya kan? Iya. Nggak, mobilnya nggak ada di sana. Aku nyetir cuma lewat aja buat lihat apa dia masih di sana sama dia atau gimana. Dan ternyata dia nggak ada. Aku cuma mikir, ya sudahlah. Aku terus coba telepon dia, cari tahu dia di mana. Lihat apa dia jawab. Mobil biasa, mobil ibuku. Terus aku telepon dia lagi. Akhirnya dia angkat. Dan aku tanya, kamu di mana? Kamu bilang dia ada di mana? Dan dia nggak jawab aku. Terus aku bilang, Zak, aku baru saja ditangkap. Aku bisa saja terluka.
Dia nggak peduli. Aku jadi kayak, ya sudahlah, aku putuskan saja sama dia. Jadi kamu marah banget. Kamu benar-benar kesal sama dia. Iya. Iya, karena mantan pacarku dan suamiku yang seharusnya terpisah malah bersama-sama nongkrong, ngebully aku padahal mereka saling benci. Itu nggak adil buat aku, dan aku sudah coba bilang ke mereka berdua, tinggalin aku sendiri, tapi nggak ada yang mau melakukan itu. Aku lewat depan rumah Cory dan mobilnya nggak ada di jalan masuk rumah. Jadi aku mikir, dia di mana? Disitulah aku mulai benar-benar marah. Ya ampun, aku benar-benar harus pulang. Aku benar-benar marah sekarang karena aku mau mulai menelpon suamiku dari rumah ibuku. Jadi aku berusaha pulang. Aku mikir aku akan menelpon pakai ponsel ibuku. Aku tahu dia pasti akan angkat telepon itu. Detektif mendengarkan. Dia sudah sabar, tapi sekarang dia menanyakan sebuah pertanyaan yang membalikkan semua ini. Kamu pernah menembakkan senjata? Di acara pameran senjata, aku pernah menembakkan senjata. Tapi bukan untuk bersenang-senang atau semacamnya. Kamu punya senjata? Kamu punya sendiri? Tidak, aku seharusnya tidak punya. Aku tidak seharusnya punya. Tidak, aku tidak punya. Tidak ada alasan siapapun berada di mobilmu. Tidak, aku tidak punya senjata di mobilku. Aku sama sekali tidak pernah punya senjata di kendaraan manapun. Oke, begini. Aku tidak mencoba. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu ceritakan padaku. Seluruh ceritamu ini. Maksudmu apa? Ada seseorang yang ditembak malam ini. Maksudmu Zack atau Cory? Bukan Zack atau Cory. Dan ada sebuah pistol ditemukan di luar mobilmu dengan magazine dan peluru di lokasi kecelakaan. Entah kamu berbohong padaku atau kamu tahu ada seseorang bersamamu yang melakukan sesuatu yang bodoh. Dan kamu akan sama bersalahnya jika itu benar. Kalau kamu tidak memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku tahu kamu berbohong padaku, dan aku tahu kamu tahu apa yang terjadi. Semuanya masuk akal. Benar kan? Benar. Kamu tahu seseorang tertembak tapi tidak selamat. Aku tidak tahu kalau benar-benar ada yang tertembak. Lalu ceritakan padaku apa yang terjadi. Oke. Dan aku tidak mau ada lagi kebohongan. Aku bersama ibu mertuaku. Oke. Dan kami sedang nongkrong, kesal, seperti yang sudah aku bilang. Suamiku, kamu marah besar. Sebenarnya aku sedang minum. Iya, aku minum whisky. Dia minum jus jeruk atau apa gitu. Dan waktu aku mencoba pergi ke rumah Cory untuk menjemput Zachary, Suamiku, aku bertengkar hebat, benar-benar pertengkaran besar. Dan dengan siapa? Dengan Cory. Oke, nah sekarang kamu mulai ngomong yang benar. Iya, benar. Oke, jadi kita tetap jujur ya. Benar, ya kita akan. Karena tidak akan baik kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Oke, tidak. Aku siap. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku memang agak mabuk, tapi aku tahu apa yang terjadi, Pak. Oke, apa yang terjadi? Jadi, aku dan Cory bertengkar hebat. Dia mencoba berhubungan seks denganku. Seks yang tidak seharusnya. Di rumahnya saat aku ke sana untuk menjemput suamiku. Oh, jadi kamu memang mampir ke sana? Iya, itu sebelumnya, benar. Dan dia mencoba menyentuhku, dan aku bilang tidak berhenti. Seperti tarik. Jane, kamu ada di sana berpesta dengan suaminya? Aku sama sekali tidak tinggal di sana dan berpesta. Aku ke sana khusus untuk membawa suamiku keluar dari rumah itu. Karena aku tahu ada narkoba yang terlibat. Dan aku bilang, tidak, jauhi itu. Lalu para pria mulai agak ribut. Dan Cory memberiku pistol itu. Pistol itu milik Cory. Pistolnya Highwood. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti Sarah, oke. Lalu apa yang terjadi? Jadi waktu aku mulai pergi, mereka ngomong kasar, lari-lari ngejar mobil ibuku, bikin aku takut. Menembaknya. Kamu yang menembaknya? Benar. Siapa yang kamu tembak? Aku menembak ke arah rumah itu, benar-benar cuma rumahnya saja. Aku tidak tahu ada orang yang terkena. Berapa kali kamu menembak? 2 kali. Menembak 2 kali. Iya, karena aku sebenarnya nggak biasa pakai senjata. Itu bukan hal yang biasa aku lakukan. Aku nggak tahu apa yang kulakukan. Dan aku sama sekali nggak membidik siapapun secara langsung. Dan pistol itu diberikan padaku oleh Cory sebelum dia bilang, nih ambil saja ini. Aku nggak menakut-nakuti dia. Kamu pakai pistol. Kamu menarik pelatuknya, benar kan? Benar. Untuk menakut-nakuti seseorang.
Iya, benar. Dan kamu akhirnya menembak seseorang. Itu mengerikan. Sumpah, aku nggak tahu soal itu. Aku nggak tahu ada orang yang tertembak. Tapi kamu tahu, kamu menembak ke arah rumah itu. Iya, ke arah area garasi. Rumahnya itu seperti ini. Teras depan, tembakan bertubi-tubi langsung ke arah area garasi itu. Aku tidak tahu ada siapapun yang terkena. Aku tidak tahu itu. Lalu detektif itu memberitahu dia siapa yang terkena tembakannya. Daniel yang ditembak. Daniel. Dan ya, dia sekarang hidupnya bergantung pada alat karena kamu menembaknya. Aku gak percaya seseorang benar-benar tertembak dan sekarang hidupnya bergantung pada alat karena tindakanku. Aku benar-benar gak percaya itu. Apa mereka bilang soal peluang hidupnya atau apapun tentang Daniel? Aku belum tahu soal itu. Kamu kenal Daniel? Tidak juga, tidak. Jadi ia gugup dan tidak pernah melakukan apapun padamu. Hanya karena dia berteman denganku dan aku tahu beberapa hal, itu sebabnya dia ditembak. Kau sedang marah. Orang yang salah. Dan Daniel harus menanggung akibatnya karena aku. Ya. Bagaimana kau bisa mendapatkan pistol itu lagi? Corey. Itu adalah pistol milik Corey. Oke, kamu dapat itu dari mana? Dia memberikannya kepadaku dari laci paling atas di kamar tidurnya. Ada lemari laci tepat begitu kamu masuk. Itu ada di laci tengah paling atas. Ada 3 laci atas dan itu ada di tengah. Apakah kamu berada di kamar tidur saat dia memberikannya kepadamu? Benar. Apa yang dikatakan kepadamu? Dia bilang, ini, ambil ini. Tatap saja dia sampai pergi. Itu persis yang dia katakan. Ambil ini, tatap saja dia sampai pergi. Jadi kemudian kamu keluar dengan itu di tanganmu. Lalu mereka mulai banyak ngomong, makin menjadi-jadi, dan seterusnya. Aku semakin marah. Amarahku semakin memuncak. Dan aku bilang, biarkan aku sendiri. Tapi mereka terus saja, kamu begini, begini, begini. Dan saat aku pergi, mereka malah mengejarku sambil teriak, kamu bodoh, segala macam. Dan rasanya benar-benar... Apa kamu pergi dengan berjalan kaki? Tidak, aku sedang pergi dengan mobilku. Oke. Dan pergi, maksudku benar-benar pergi. Dan aku saat itu telanjang, dan aku cuma bilang, biarkan aku sendiri. Lalu aku langsung pergi. Dia ada di jalan masuk rumah. Iya, menuju ke jalan, naik ke tanjakan. Itu semacam tanjakan, aku langsung naik kurus ke tanjakan itu. Apakah ada seseorang yang duduk di teras? Tidak ada yang aku lihat. Hanya Daniel, pria yang bahkan tidak aku kenali. Oke. Dan suamiku yang sudah aku lihat. Jadi saat kamu berjalan menuju mobilmu, kamu langsung berbalik dan menembak. Tidak, aku sudah di dalam kendaraan. Aku sudah di dalam kendaraan. Di jalan masuk. Ya, aku sudah di dalam kendaraan, di jalan masuk saat aku akan pergi. Aku tidak melakukannya di luar mobil atau hal seperti itu. Dari sisi penumpang atau sisi pengemudi? Pengemudi. 2 tembakan. Ya, dan aku sama sekali tidak tahu ada yang terkena. Oke. Sama sekali. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja. Ke arah mana mobilmu menghadap di jalan masuk? Menghadap ke arah lumbung. Menghadap ke arah lumbung. Dan kamu menembak para pengemudi. Karena aku bergerak seperti ini untuk keluar dari jalan masuk. Oke. Tembakan di area garasi, naik ke atas bukit dan ke kiri. Jadi, di mana dia saat kecelakaan itu? Tidak, dia tidak bersamaku saat kecelakaan itu. Dia tidak mau terlibat dengan apa yang terjadi. Dia sudah keluar. Dia belum keluar. Tapi pistolnya masih ada di dalam mobil. Tapi saat aku kecelakaan, aku kira pistolnya terlempar keluar dari mobil. Tapi pistolnya masih ada di kursi, seperti di lantai sisi penumpang. Jadi, apakah ibu mertuamu pernah keluar dan menghadapi mereka? Tidak. Dia tetap di dalam mobil. Apakah dia tahu kamu membawa senjata saat masuk ke mobil? Iya. Karena dia tahu Corey yang memberiku senjata itu. Karena apa yang dia katakan tentang itu, tidak ada. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia memang tidak mengatakan itu. Setelah kamu menembak, apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Dia panik sekali. Dia berteriak, menjerit, menyuruhku keluar. Menyuruhnya keluar. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu di mana kamu menurunkannya. Sejak itu, aku belum bicara dengannya. Oke, sekarang kamu akan ditahan. Kamu mengerti? Kamu akan masuk penjara.
Apa yang dia katakan di ruang interogasi itu akan dibawa ke persidangan. Jury menyatakan dia bersalah atas percobaan pembunuhan, 2 dakwaan penganiayaan berat, dan pelepasan senjata api secara ilegal ke dalam atau ke arah tempat tinggal. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 26 Maret 2026, Olivia Clendenin duduk di ruang sidang Warren County untuk mengetahui nasibnya. Namun sebelumnya, saatnya bagi korban, Daniel Johnson, untuk berbicara. Sebelum malam itu, dia hanyalah seorang pria yang diundang ke pesta tahun baru. Tapi sekarang dia berdiri di depan wanita yang menembaknya, hampir membunuhnya. Dan dia akan memberitahunya apa yang telah diambil wanita itu darinya. Pada hari kejadian, saya menghadiri acara kumpul-kumpul tahun baru. Saya telah diundang dan sedang duduk di teras, tidak ikut campur. Terdakwa sedang berusaha menembak orang lain, dan saya yang akhirnya tertembak. Pada saat itu, hidup saya berubah, karena alasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Penembakan itu, seperti yang Anda katakan, membuatnya mengalami rasa sakit kronis dan bahkan masalah pencernaan. Lalu giliran Clendenin. Saya menghormati pengadilan ini dan prinsip-prinsip yang dijunjungnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat peduli pada keluarga saya, teman-teman saya, bisnis saya, dan mereka yang bergantung pada saya di dunia ini. Saya sangat bangga dengan dampak yang telah saya berikan pada komunitas saya dan anak-anak yang saya latih. Serta pada dasarnya, saya membesarkan mereka bersama orang tua mereka. Dan saya akan terus melakukannya ke depannya. Dan kepada Daniel, saya sangat senang bahwa dia baik-baik saja setelah masa sulit yang telah dia lalui. Dan saya benar-benar berharap dia memiliki masa depan yang cerah. Dan saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Terima kasih. Baiklah. Hakim sudah mendengar cukup. Dia menjatuhkan hukuman kepada Olivia Clendenin selama 16 hingga 20,5 tahun penjara, hukuman maksimum yang bisa dia terima. Saat dia dibawa keluar dari ruang sidang, pengacaranya mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk mengajukan banding. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah kanal kami di YouTube dan ikuti kami di Spotify. Kami juga sedang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.